Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang sudah terdapat HP Oppo A5 2020. Salah satu HP fenomenal ya di zamannya, di tahun 2019 ini sangat booming sekali guys. Banyak sekali pemakainya ya. Dan keadaan layarnya, wow, amazing, retak ya. Nah ini bisa teman-teman lihat keadaan layarnya ini pecah. Dan di bagian bawah ini saya cek guys ya, karena usernya ini saya tanya nih LCD-nya masih ori atau enggak, dan usernya ini nggak tahu karena dia beli second ya. Dan ini saya lihat ada sompel di frame, namun di dekat sompelnya tadi tidak ada pecahan kaca. Jadi dari situ saya pastikan ini LCD-nya udah pernah ganti. Nah ini saya terangkan dulu handphonenya biar teman-teman bisa lihat ya. Dan untuk skema warnanya pun sebenarnya kita udah tahu ya, ini LCD KW atau LCD ori. Jadi ini bisa kelihatan skema warnanya ini putihnya itu pucat ya. Dan ini saya cek di tentang ponsel, untuk tipenya ini Oppo A5 2020. Dan di sini kelihatan nggak kira-kira teman? Nah ini ada white spot atau den putih. Ini coba saya cek di menu panggilan saja ya. Nah ini ada den putih ya, dan ini udah saya sampaikan sama yang punya kalau yang white spot seperti ini dia tidak akan bisa hilang ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only tanpa ganti LCD satu set. Tanpa berlama-lama kita eksekusi HP-nya. Ini kita matikan dulu. Selanjutnya kita buka untuk slot kartu SIM. Nah, ini kita lepaskan, kita amankan dulu, dan di bagian backdoor kita panaskan terlebih dahulu. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk Oppo A5 2020 ini bagian backdoornya itu direkatkan menggunakan lem ya. Dan setelah kita rasa cukup hangat, baru kita melakukan proses pembukaan frame menggunakan bantuan mika seperti ini ya. Nah ini saya gunakan mika tipis seperti ini, saya seset secara perlahan. Hati-hati jangan kebablasan ya, karena di bagian backdoornya itu ada menempel fingerprint. Nah ini ada fleksibel fingerprintnya, kita amankan dulu. Wow, nggak ada penutupnya guys, ini nggak ada lagi pengamannya ya. Dan ini penampakannya ya, untuk wow kotor sekali ya. Dan bautnya juga ada yang hilang ini guys. Selanjutnya kita lepaskan untuk baut-bautannya. Ini saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya kita buka untuk bezelnya. Untuk pembukaan bezelnya di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel. Jadi kalau teman-teman menggunakan kuku juga ya monggo silakan, nggak masalah ya. Nah ini udah terlepas, kita amankan dulu untuk bezelnya. Selanjutnya kita lepaskan untuk fleksibel baterai, karena baterai akan kita angkat ya. Dan ini juga nggak ada pengamannya guys. Di bagian baterai ini nggak ada lagi plastik double tip untuk menahan baterainya ya. Dan wah ini sangat mengganggu ini. Ini ada lem ya, bisa kelihatan guys ya. Nah ini ada lemnya, ini saya bersihkan dulu. Ini lem LCD nih sepertinya, kita bersihkan dulu. Selanjutnya ya perlu saya sampaikan nih sama teman-teman pemula, bahkan sering sekali saya sampaikan, ketika melakukan penggantian gelas usahakan kamera dilepaskan. Nah ini kamera kita amankan ya, karena yang dikhawatirkan nanti ketika pengerjaan terkena lem atau debu ya, yang membuat kameranya bisa buram. Nah ini untuk kameranya saya amankan dulu. Total ada 5 kamera ya, depan 1, belakang ada 4. Dan ini fleksibel LCD kita lepaskan. Selanjutnya kita panaskan dulu area LCD-nya, karena akan kita lepaskan ya dari frame. Kita hangatkan dulu. Setelah kita rasa cukup hangat, baru kita gunakan bantuan 2 media kalau saya di sini ya. Yang pertama kalengan tipis, yang kedua mika tipis. Nah ini saya seset dulu menggunakan kalengan tipis untuk tahap awal. Kita kelilingin bagian pinggiran LCD-nya, karena untuk lem pinggir ini lumayan kuat guys ya. Jadi saya gunakan kalengan dulu seperti ini. Sekaligus juga saya cari nih lapisan paling bawah dari LCD. Dan yang paling kita garis bawahi ini LCD KW guys. Kita nggak tahu pengeleman dari user sebelumnya itu seperti apa, jadi perlu ekstra hati-hati ya. Selanjutnya setelah dapat lapisan paling bawah dari LCD, kita masukkan plastik mika seperti ini. Kita seset. Dan hati-hati guys ya, karena kita nggak tahu nih user sebelumnya itu mengelem hanya area pinggir atau di tengah juga dikasih lem. Karena kebanyakan juga dari user ini biasanya di tengah dikasih lem, dan itu salah satu hal yang tidak saya anjurkan untuk teman-teman pemula ya. Nah ini wow amazing guys, di tengahnya dikasih lem ya. Ini nggak saya rekomendasikan untuk teman-teman nih seperti ini. Itu membuat kalau misalkan yang membukanya ini nggak hati-hati bisa mengakibatkan LCD-nya rusak guys. Jadi jangan dikasih lem ya tengahnya ya, kasihan kalau misalkan yang mengerjakan teknisi lain. Kalau kita mungkin ya tahu ya ngelemannya. Nah ini kita tes lagi nih LCD-nya masih normal atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Kita tunggu dulu ya. Oke, alhamdulillah guys sudah berhasil masuk ke menu. Selanjutnya kita tes untuk sentuhan, masih aman-aman saja ya.
Ini masih mantap. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi proses pengerjaannya. Ini baterai kita lepaskan kembali, frame dan LCD-nya kita pisahkan dulu nih. Nah, ini frame kita pinggirkan dulu, kita fokus ke LCD ya. Nah, untuk di bagian fleksibelnya ini saya ratakan dulu guys ya, karena LCD-nya akan kita presisikan, kita ratakan seperti ini. Selanjutnya kita tutupin pecahan kacanya menggunakan lakban seperti ini, agar pecahan kacanya nggak berhamburan ya. Selanjutnya kita rapikan, lanjut kita bawa ke meja separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator ya. Kita presisikan untuk fleksibelnya, terus kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator seperti ini. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya. Kita biarkan hingga panas 75 sampai 85, tinggal sesuaikan dengan mesin separatornya masing-masing. Ini mantap, tinggal kita tunggu panas saja. Oke, balik lagi guys. Ini kurang lebih udah panas 80-an ya. Namun bukan jadi patokan panas 80-an, tinggal kondisikan dengan mesinnya masing-masing. Dan ini saya lakukan untuk pemisahan LCD dengan kaca gelas ini menggunakan kawat sunshine berukuran 0,03. Sebenarnya khusus OLED, namun saya gunakan juga di LCD yang berpanel IPS seperti ini ya, agar untuk meminimalisir resiko terkena lapisan polarit. Nah, untuk penyesetannya ambil dari sisi bawah arah soket LCD-nya, dan penyesetannya juga santai-santai saja, tenang-tenang saja, jangan buru-buru guys ya. Ini bukan pengerjaan cepat, melainkan durasinya yang saya percepat. Nah, ini kita pastikan lemnya putus ya. Kita ulangin sampai lemnya itu betul-betul putus. Setelah putus baru kita angkat. Alhamdulillah tidak terkena polarit ya, ini mantap. Wah, ini sampai terangkat lapisannya guys. Kita presisikan dulu ya. Nah, inilah penampakan LCD dengan kaca gelasnya setelah kita pisahkan ya. Dan selanjutnya ini fleksibelnya kita ratakan, dan ini bisa teman-teman lihat ya, ini ada bekas lem. Ini saya kikis dulu guys ya. Nah, ini saya ratakan dulu, saya kikis dulu. Nanti akan kita bersihkan total ini ya, karena bekas lem seperti ini sangat mengganggu, bisa menambah white spot kalau nggak kita rapikan ya. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di mesin separator seperti ini. Ini pemanasnya saya matikan ya, yang saya hidupkan hanya vakumnya saja. Saya ambil bekas hangat yang lama tadi ya. Setelah ketika pemisahan kan masih ada hangat-hangatnya, itu saya gunakan. Selanjutnya kita bersihkan bekas-bekas lem OK-nya ini menggunakan Mekanik IR10 Pro. Ini saya bersihkan, saya rapikan bekas-bekas lem OK yang lama, dan kita buat serapi mungkin ya. Setelah itu baru kita bersihkan lagi secara keseluruhan menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu. Setelah rapi, setelah bersih, setelah kinclong, baru kita tes ya, karena ini LCD-nya belum kita tes guys, masih normal atau enggak. Nah, ini udah rapi, udah bersih ya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah di meja eksekusi dan frame juga udah saya bersihkan ya. Ini kita tes dulu untuk LCD-nya. Kita pasangkan kembali LCD dan baterainya, kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke, ini berhasil ya masuk sampai ke menu. Terus kita tes nih untuk sentuhan, ya sepertinya aman ya. Dan ini wet spotnya nggak hilang ya. Tadi udah saya sampaikan ini wet spotnya nggak bakalan hilang. Ini sentuhan masih oke, masih aman-aman saja, masih mantap. Selanjutnya kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya. Oke, kita pinggirkan dulu ya untuk kaca gelas yang baru dan yang lama. Kita fokus ke LCD nih guys. Nah, ini di bagian LCD-nya ini ada kan bekas-bekas lem yang lama ya, karena ini tadi untuk di puser sebelumnya itu di tengahnya dikasih lem guys. Jadi ini nggak saya rekomendasikan ya, kasihan kalau yang mengerjakan kita mungkin tahu ya lemnya seperti apa. Namun kalau user lain yang mengerjakan kan kasihan, apalagi ganti gelas seperti ini. Kalau teknisinya nggak hati-hati bisa jadi ini LCD-nya almarhum guys. Dan ini segelnya juga saya rapikan ya. Kita lepaskan segelnya. Ini bekas-bekas lem kita cek lagi, kita bersihkan lagi sebersih mungkin ya. Kita buat LCD-nya rapi dulu guys. Nah, ini bekas-bekas lemnya udah rapi. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung perlu saya sampaikan, kalau di channel saya khususnya saya tidak menggunakan lem OK kering, melainkan saya menggunakan lem OK cair ya. Yang ditakutkan oleh para teknisi menggunakan OK cair seperti ini itu kan rembes. Saya punya triknya guys, apalagi nih perlu teman-teman ketahui, ini LCD KW ya, rawan sekali rembes untuk pengerjaannya. Jadi kalau untuk LCD KW ini ekstra hati-hati, ekstra teliti. Nah, ini bagian pinggirannya ini akan kita tutupin guys menggunakan lem T7000 warna hitam. Ini lemnya kita rapikan dulu untuk ujung lemnya ini. Nah, untuk teman-teman pemula nih, kalau misalkan melakukan penggantian gelas menggunakan OK cair seperti yang saya lakukan, bisa diikutin ya triknya. Yang perlu teman-teman garis bawahi, OK cair bisa rembes, bisa masuk ke dalam lapisan LCD itu lewat pinggiran. Jadi yang perlu kita antisipasi berarti pinggirannya ya.
Karena kalau pinggirannya ini nggak kita tutupin menggunakan lem seperti ini, otomatis lem OK-nya bisa masuk guys. Jadi makanya bagian pinggirannya itu saya tutupin nih keseluruhan total ya, menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Kita cek jangan sampai ada celah, ada ruang yang membuat OK cair itu bisa rembes. Dan untuk pemberian lemnya sendiri itu tidak saya tarik, melainkan saya totol-totol ya. Nah ini mungkin bisa teman-teman lihat, saya memberikan lemnya itu nggak saya tarik, tapi saya totol-totol ya, agar lemnya itu betul-betul merekat sempurna ke pinggiran LCD-nya. Apalagi ini perlu digarisbawahi guys ya, ini LCD KW. LCD KW itu sangat ditakutin oleh para teknisi kalau untuk melakukan penggantian gelas menggunakan OK cair karena rawan sekali rembes. Kalau rembes itu kelihatan guys, LCD-nya nanti seperti ada air, seperti LCD bekas terkena air ya, ada bayang-bayangan seperti awan mendung di bagian dalam LCD-nya. Nah ini kita ratakan untuk pinggirannya, dan di bagian bawah juga kita tutupin guys ya. Maka tadi fleksibelnya yang menempel di belakang LCD saya lepaskan untuk double tipnya, karena di bagian belakangnya ini akan kita tutupin guys menggunakan lem T7000 warna hitam ya. Nah ini di bawah soketnya saya tutupin, kita ratakan ya, jangan sampai ada celah, ada ruang yang membuat OK cair bisa rembes. Termasuk di bagian atasnya yang putih-putihnya ini saya tutupin juga ya. Nah ini setelah kita rasa rapi, rata, lanjut tinggal kita tunggu lemnya ini mengering kurang lebih 15 menit. Balik lagi guys, ini kurang lebih udah 15 menit ya saya diamkan, ini udah kering sempurna. Selanjutnya kita kasih alas dulu nih ya, karena menggunakan OK cair ini takutnya meluber ke bawah, itu sangat susah dibersihkan. Dan di bagian LCD-nya ini saya lap dulu menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu, kita lap sampai bersih ya, jangan sampai ada debu. Selanjutnya baru kita tambahkan OK cair. Nah untuk pemberian OK cair seperti ini ya, nggak harus tebal, nggak harus banyak, juga nggak harus, jangan sampai kekurangan, karena kalau terlalu banyak takutnya meluber kan, mubazir guys ya. Setelah kita ratakan baru kita tambahkan, kita pasangkan gelasnya, kita presisikan kaca gelas yang baru seperti ini, udah kita kletek untuk segelannya ya. Kita presisikan, kita ratakan untuk OK-nya guys. Ini lem OK cairnya kita urut dulu ya sedikit, kita ratakan, kita dorong gelembung-gelembungnya itu lewat pinggirannya, keluar lewat pinggirannya ya. Karena kalau udah masuk ke dalam lampu ultraviolet otomatis gelembungnya nggak bisa hilang guys, jadi perlu dipantau ya. Nah ini kita cek, kalau ada gelembung kita dorong dulu. Selanjutnya kita bersihkan nih lem yang meluber ke area pinggirannya guys. Dan ini kalau nggak dilap ini juga bisa mengakibatkan rembes. Jadi kalau untuk teman-teman pemula, untuk di bagian pinggiran ada lem-lem yang meluber seperti ini perlu diantisipasi ya, kita lap dulu sampai bersih. Selanjutnya baru kita ambilkan frame. Ini frame juga udah saya bersihkan, kamera udah saya lepaskan. Selanjutnya kita kasih alas tisu seperti ini, kita tutupin dulu menggunakan tisu untuk framenya. Nah fungsi dari tisu ini yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau dia udah menyatu dengan kaca gelas yang baru. Yang kedua, fungsi dari tisu ini juga sebagai penyerap lem OK ya. Jadi ketika kita press lem OK-nya itu, ketika kita press LCD dengan kaca gelas yang baru di frame kan ada lem OK yang meluber, itu langsung diserap oleh tisunya guys. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat OK cair itu bisa rembes. Nah kita cek, kita presisikan atas bawah kiri kanannya. Setelah presisi baru kita press nih menggunakan karet seperti ini agar dia nggak goyang-goyang lagi. Nah ini kita press ya menggunakan karet. Selanjutnya kita bersihkan sambil kita cek ada gelembung atau enggak ya. Kalau ada gelembung kita dorong dulu, kita keluarkan dulu gelembungnya. Nah ini sambil saya lap, saya cek ya ada gelembung atau enggaknya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Setelah bersih, setelah mantap baru kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu UV. Kita masukkan LCD-nya ke dalam lampu ultraviolet seperti ini. Kita diamkan sampai lem OK-nya mengering, karena perlu teman-teman ketahui ini lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar UV. Kita diamkan kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 30 menitan ya. Ini udah kering untuk lem OK-nya dan bisa teman-teman lihat hitam pekat ya. Mantap. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, kembali kita lepaskan untuk karet pengepresnya ya. Nah, ini kita lepaskan untuk karet pengepresnya. Kita lepaskan juga untuk baterainya dan kita lepaskan LCD-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, inilah fungsi dari tisu ya, agar mudah ketika mengangkat dari frame seperti ini. Dan ini bisa juga teman-teman lihat ada lem OK yang meluber langsung diserap oleh tisu ya, jadi pinggiran tisunya itu basah. Nah itu karena kalau misalkan nggak dikasih tisu seperti ini, lem OK yang terpres tadi bisa saja masuk ke dalam lapisan LCD. Makanya saya kasih alas tisu seperti ini untuk mengantisipasinya ya. Jadi setidaknya kita
mengantisipasi, meminimalisir resiko sekecil mungkin. Nah seperti itu guys ya. Nah ini di bagian pinggiran LCD-nya ini saya lap kembali menggunakan tisu. Saya bersihkan bekas-bekas lemnya ya. Nah ini lem-lemnya yang meluber ini, yang tertinggal di bagian luar ini saya lap dulu guys ya. Nah seperti ini untuk prosesnya. Apalagi ini LCD KW ya, perlu teman-teman ketahui, LCD KW itu rentan sekali rembes, rawan sekali rembes kalau untuk melakukan penggantian gelas menggunakan oka cair. Jadi untuk step by stepnya ya, kalau teman-teman mau ngikutin trik seperti saya mungkin bisa diikutin ya. Ini LCD udah kita bersihkan, selanjutnya frame juga kita bersihkan nih guys. Ini di bagian pinggiran frame ini saya bersihkan dulu bekas-bekas lem okanya. Selanjutnya saya bersihkan lagi menggunakan sikat ya. Bisa teman-teman lihat ini saringan speakernya masih ada ya. Kita tes dulu nih LCD-nya masih normal atau tidak. Wah ini presisi guys, mantap ya. Kita tes ya, kita simak sama-sama, kita lihat sama-sama ada rembes atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, seperti biasa sambil menunggu loadingannya selesai, ini kita lap dulu di layarnya biar kinclong ya, biar bersih, biar enak dipandang. Nah ini saya lap dulu, selanjutnya kita tes, kita cek ya ada rembes atau tidak. Kita cek di latar putih, amazing guys, mantap ya, nggak ada rembes. Nah ini kita cek di tentang ponsel. Nah ini ada garis kuning, itu bekas karet guys ya, itu saya pastikan hilang. Kisaran 1 atau 2 hari itu bisa hilang guys ya, itu hanya bekas karet pengepresnya saja. Oke ini mantap, kita lepaskan kembali untuk LCD dan baterainya. Kita fokus ya ke area LCD karena di bagian kaca kamera ini sangat penting guys ya dilap sebelum LCD dipasangkan ke frame. Karena kebanyakan dari user itu kan takut ganti gelas, itu kan yang dikhawatirkan kan nanti kamera depannya bisa buram. Nah untuk antisipasinya ya seperti ini, kamera saya lepaskan, terus sebelum LCD saya pasangkan itu saya lap dulu bagian dekat kaca kameranya, jangan sampai ada lem ya. Kita cek, kita pastikan betul-betul bersih ya. Setelah itu baru kita kasih lem di bagian framenya, pinggiran framenya. Kita ratakan lemnya sama guys ya dengan lem yang saya gunakan untuk menutupi pinggiran LCD tadi. Ini lem T7000 warna hitam. Nah ini kita ratakan untuk pinggiran frame secukupnya saja ya, jangan sampai ke tengah guys ya, karena ini takutkan nanti ketika dia pecah lagi mau ganti gelas ya, kalau kita yang ngerjakan, kalau teknisi lain kan kasihan guys ya, bisa gagal nanti, bisa rusak LCD-nya. Dan ini di dekat kameranya sama sensornya ini saya kasih lem, terus saya ratakan menggunakan pinset ya. Dan ini LCD-nya kita rapikan, lanjut kita presisikan ke frame. Nah ini kita ratakan untuk fleksibelnya. Dan baterainya juga kita rapikan ya, kita pasangkan kembali. Kameranya kita lap dulu, kalau misalkan ada debu atau kotor kita bersihkan dulu ya, kita lap dulu untuk kamera depannya. Dan kamera belakangnya ini kita pasangkan kembali, kita rakit kembali handphonenya guys ya. Nah ini kita kamera tadi kita lepaskan nih, karena yang kita khawatirkan takutnya nanti terkena lem ya. Selanjutnya ini frame juga dengan untuk bezel dengan backdoor udah saya bersihkan juga dari lem-lem yang lama. Dan tadi kameranya kita lap dulu ya sebelum dipasangkan. Nah ini kita pasangkan bezelnya, kita pasangkan kembali untuk stok kartu SIM, dan kita pasangkan juga untuk baut-bautannya guys. Oke ini pemasangan baut saya skip ya untuk mempersingkat durasi. Dan tahap selanjutnya di bagian pinggiran bezelnya ini saya tambahkan lem, karena untuk lem yang lama itu udah saya bersihkan guys, udah saya rapikan ya. Jadi saya tambahkan lem baru lagi, kita ratakan secukupnya saja seperti ini ya. Nah ini kita ratakan. Selanjutnya di backdoornya juga udah saya bersihkan dari lem yang lama. Ini kita pasangkan untuk fleksibel fingerprint dan kita presisikan. Selanjutnya tinggal kita press guys. Nah ini kita press dulu LCD-nya dengan agar bisa presisi rapat di frame. Dan untuk backdoornya juga kita rapatkan ya, kita cek. Nah ini kita ratakan, kita press ya menggunakan karet seperti ini agar LCD-nya itu rapat dan frame-nya juga bisa rapat sempurna guys. Nah ini kita press ya, bisa juga menggunakan penjepit nih, tinggal kondisikan saja. Nah ini kaca gelas yang lama kita tunggu kering kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih 1 jaman ya saya diamkan, ini udah kering sempurna. Selanjutnya kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Nah ini kita lepaskan, kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Oppo. Oke sambil nunggu proses loadingannya selesai, seperti biasa kita lap dulu nih ya untuk di bagian layarnya. Kita bersihkan bekas-bekas lemnya ini. Ini ada lem-lem yang meluber ke pinggiran, kita kikis dulu, kita bersihkan dulu. Dan usahakan handphone sebelum diserahkan kepada pemilik dalam keadaan bersih, rapi, dan kinclong. Karena sering saya sampaikan, kerapian itu salah satu iklan yang sangat efektif.
efektif guys. Nah ini kita rapikan, kita lap serapi mungkin, dan inilah penampakannya guys. Mulus ya, backdoornya rapat nggak renggang, dan untuk LCD-nya rapat guys, presisi ya. Kita cek di tentang ponsel di latar putih, bisa teman-teman lihat tanpa rembes, dan ini kuning itu bekas karet ya. Nah ini ketika kita press tadi menggunakan karet waktu penyatuan LCD dengan gelas, itu ada efek kuning seperti itu bisa hilang, jadi nggak usah khawatir ya untuk teman-teman pemula, paling 1-2 hari bisa hilang. Nah tahap selanjutnya ini salah satu yang penting juga, kita tes kamera ya, karena di banyak user itu takut ganti gelas, itu yang dikhawatirkan nanti kameranya buram. Nah ini sama-sama kita simak, kita lihat hasil kameranya tetap jernih guys, kamera belakang mantap, bisa teman-teman lihat ya, nggak buram. Makanya tadi saya lepaskan dulu kameranya ya biar aman. Selanjutnya di kamera depan yang sangat rawan buram, kita tes, mantap guys, jernih ya, nggak ngeblur, nggak buram. Oke ini mantap untuk kameranya, dan handphonenya udah selesai, tinggal kita serahkan kepada pemilik. Oke seperti inilah step by stepnya, semoga bisa bermanfaat ya. Untuk teman-teman pemula yang belum support channel ini, segera support dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Dan inilah penampakan akhir dari Oppo A5 2020. Mantap. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.